Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Devokri Iweza, NRP 01 11 17 400 00 040. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal kuis 1 metode mata kuliah eksplorasi geofisika dengan dosen pengampu Dr. Sungkono. Untuk soal pertama yaitu jelaskan yang Anda pelajari dari eksplorasi geofisika menggunakan metode mikrotremor, gelombang permukaan, dan resistivitas. Yang pertama yaitu untuk metode mikrotremor. Mikrotremor kita kenal ada dua. Yang pertama mikro, yaitu kecil, dan tremor yang berarti getaran. Sehingga dapat diartikan bahwa mikrotremor itu merupakan getaran alami yang berasal dari dua sumber, yaitu alam dan kegiatan manusia. Alam yang berarti merupakan getaran harmonik alami, tanah yang terjadi secara terus-menerus. Artinya bahwa getaran itu harmonik. Harmonik berarti memiliki periode yang teratur. Alami tanah yang terjadi secara terus-menerus dan disebabkan oleh getaran mikro di bawah permukaan tanah atau kegiatan alam lainnya. Sementara untuk kegiatan manusia sendiri, itu dapat berupa aktivitas manusia yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, kendaraan, dan lalu lintas. Adanya survei mikrotremor ini dilakukan untuk mengetahui struktur bawah permukaan tanah suatu wilayah. Nah, dengan mengukur untuk mengetahui struktur permukaan suatu wilayah, dapat diselesaikan dengan salah satu metode. Nah, metodenya itu yaitu metode HVSR, atau kepanjangannya dikenal sebagai Horizontal to Vertical Spectral Ratio. Nah, dalam metode ini merupakan metode yang digunakan karena dia relatif murah, efektif, dan ramah lingkungan. Sehingga dari keunggulannya ini, dia dapat digunakan di wilayah permukiman penduduk. Nah, dengan metode ini, kita dapat memperoleh frekuensi natural sedimen. Nah, metode HVSR ini dilakukan dengan memperkirakan rasio spektrum Fourier yang arahnya tegak lurus terhadap bidang atau secara vertikal terhadap komponen horizontal yang sejajar dengan bidangnya. Dan frekuensi natural yang didapatkan tadi merupakan frekuensi pada rasio HVSR puncak pertama yang mengindikasikan nilai amplifikasi geologi setempat. Jadi dapat dari HVSR ini kita dapatkan bahwa nilai amplifikasi geologi pada rasio HVSR puncak pertama, yang mana amplifikasi itu merupakan penguatan atau perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat adanya perbedaan yang signifikan antar lapisan. Dengan kata lain, gelombang seismik ini akan mengalami perbesaran jika melewati pada suatu medium keadaannya lebih lunak dibandingkan medium awal. Artinya bahwa amplifikasi ini akan terjadi jika N2 atau N2-nya itu lebih besar daripada N1. Nah, sehingga akan didapatkanlah amplifikasi dari metode HVSR ini. Jadi, amplifikasi ini akan mengalami perbesaran gelombang ketika medium 2 itu lebih lunak dibandingkan medium awal. Jadi, ketika suatu gelombang masuk ke permukaan pertama, akan dikuatkan atau diperbesarkan gelombang seismiknya itu untuk dapat menembus permukaan
kedua atau medium kedua, medium awal yang dilaluinya. Nah, sehingga sehingga dilaluinya, sehingga frekuensi natural itu berkaitan erat dengan lapisan sedimennya. Frekuensi natural itu disebut juga sebagai frekuensi dominan, yang merepresentasikan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satuan waktu. Sehingga nanti akan dikenal dengan istilah-istilah seperti bedrock, atau kita kenal sebagai ketebalan sedimen yang berbanding lurus dengan kecepatan rata-rata. Dari metode mikrotremor ini dapat dilakukan sebagai untuk aplikasi dari metode mikrotremor ini, yaitu untuk penentuan besaran getaran bumi, menentukan besarnya nilai frekuensi natural dan nilai amplifikasi suatu daerah atau lokasi, dan berdasarkan hasil investasi data geologi. Sehingga untuk mengetahui besarnya getaran bumi, untuk menentukan nilai amplifikasi. Kenapa harus diketahui nilai amplifikasi? Karena nilai amplifikasi ini bisa dapat dilakukan untuk mengetahui mikrozonasi pada suatu wilayah yang rentan terhadap bencana bumi atau gempa bumi. Nah, maka akan perlu diketahui nilai amplifikasi suatu tanah tadi. Nah, berdasarkan hasil investasi ini dapat kita ketahui, ini merupakan contoh grafik processing data di lokasinya, yaitu Teknik Fisika ITS. Dengan data nilai frekuensi naturalnya sebesar 1,7. 403 dengan plus minusnya 0,334626 dengan amplifikasi sebesar 3,33849. Diperoleh hasil bahwa jenis tanah di Teknik Fisika ITS itu merupakan batuan aluvial dengan ketebalan 5 meter yang tersusun atas sandy gravel, sandy hard, clay, and loam. Ini merupakan sinyal grafik mikrotremor pada lokasi Teknik Fisika ITS. Nah, ini grafiknya cukup bagus karena sedikit noise yang ditimbulkan. Artinya bahwa data yang didapatkan atau data yang dianalisa yang bagus itu sedikit melewati garis-garis putus ini. Artinya bahwa data yang bagus memiliki noise yang sedikit. Nah, ini didapatkan datanya sebesar ini. Selanjutnya, eksplorasi geofisika dapat dilakukan melalui metode gelombang permukaan, atau dikenal sebagai surface wave. Nah, kita kenal sebagai gelombang permukaan ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi gelombang geser bawah permukaan yang memiliki akurasi dari gelombang permukaan yang cukup akurat jika dibandingkan dengan tes yang dilakukan secara pengukuran, kemudian diukur kecepatan gelombang gesernya. Nah, eksplorasi gelombang permukaan ini dapat bekerja bagaimanapun perubahan kecepatan sebagai fungsi dari kedalaman atau depth function yang menginterpretasikan berupa lapisan dan struktur yang lebih kompleks, sehingga model bawah permukaan ini dapat tergambar secara langsung dari data yang terukur. Eksplorasi gelombang permukaan ini yaitu banyak data yang dikumpulkan dalam sebuah besar jika diinginkan data yang lebih memiliki kesulitan pada proses processing permukaan. Tema bahwa kekurangan dari eksplorasi geofisika ini merupakan harus mengumpulkan banyak data dari sebuah survei atau penelitian, sehingga jika diinginkan data yang memiliki kesulitan pada proses processing, artinya bahwa akan didapatkan bentuk gambar grafik yang jelek. Artinya kebanyakan kalau di dalam mikrotremor memiliki noise yang lebih banyak, ya, noise yang lebih banyak. Nah, sistem pengukuran pada surface wave ini ada pengukuran aktif dan pasif. Pengukuran aktif merupakan pengukuran yang dilakukan seperti pengukuran refraksi atau pembiasan biasa, yang mana sensor geofon dibentangkan, kemudian ada sumber dan data terekam yang selanjutnya dilakukan akuisisi data, processing, dan inversi.
Sedangkan pengukuran pasif memiliki kesamaan dengan pengukuran tremor. Artinya bahwa alat tremor diletakkan pada permukaan tanah yang bekerja dengan arahnya menuju arah utara, ya. Jangan dipasangkan GPS, yaitu sensor diletakkan pada tempat dan observasi, didesain sebagian dan desain pengukuran yang biasa membutuhkan 3 sensor yang membentuk area tertentu dan durasi 30 menit setiap titiknya. Jadi, ini sama dengan pengukuran tremor. Nah, pasif ini memiliki frekuensi di bawah 5 Hz yang akan mencitrakan kedalaman yang kecepatan gelombang geser untuk kedalaman yang lebih dalam. Artinya ketika pasif untuk mencitrakan gelombang geser yang kedalamannya lebih dalam, sementara pasif yang lebih mencitrakan dekat permukaan dengan baik. Artinya dia tidak dalam. Nah, gelombang permukaan itu dibagi menjadi 2, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Bloch. Artinya bahwa gelombang Rayleigh ini bisa diidentifikasi menggunakan sensor radial dan vertikal, sedangkan gelombang Bloch menggunakan sensor transversal. Nah, untuk menganalisa komponen gelombang Rayleigh radial, maka menggunakan sensor horizontal dengan sumbernya vertikal. Sedangkan untuk menganalisa gelombang Bloch menggunakan geofon horizontal dengan arah sumbernya horizontal. Nah, langkah-langkah dalam eksplorasi gelombang permukaan ini ada 3, yaitu data akuisisi, yang kedua processing, yang ketiga inversi, Nah, data akuisisi yaitu merupakan pengambilan data yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Aktif berarti memberikan sumber ke geofon, sedangkan pasif tidak memerlukan sumber. Setelah data didapatkan, dilakukan processing data, yaitu analisa sinyal yang dianalisa dari sinyal domain waktu yang dibawa ke domain bilangan gelombang dan frekuensi yang selanjutnya akan berakhir pada kecepatan fase atau spektrum dalam bentuk data kurva dispersi gelombang. Setelah didapatkan data kurva dispersi gelombang, langkah selanjutnya yaitu inversi, yaitu proses atau pembalikan yang dilakukan dari hasil analisa domain waktu sebagai fungsi jarak ke domain frekuensi yang berbentuk kurva dispersi yang dilakukan untuk menghasilkan kecepatan gelombang geser bawah permukaan sir sebagai fungsi kedalaman atau dikenal sebagai depth function. Aplikasi pada metode eksplorasi gelombang permukaan ini dapat digunakan untuk penilaian bahaya amplifikasi dan likuifaksi atau pencairan, identifikasi zona lemah pada longsor, dan efek saturasi fluida pada PF. Artinya bahwa dari identifikasi, kenapa dapat dilakukan identifikasi? Ya dapat karena didapatkan dari data amplifikasi dan likuifaksi atau permeabilitas dari suatu tanah. Karena nanti terkait dengan porositas dan fluidanya. Data-datanya ada yang sangat lemah, ada yang sangat tinggi. Nah, itu tergantung dari frekuensinya. Ya. Yang ketiga yaitu metode resistivitas. Resistansi kita kenal dengan resistivitas. Artinya dapat 2 kata dari metode ini dapat kita kenal sebagai istilah resistansi dan resistivitas itu sendiri. Nah, pertama dijelaskan resistivitas itu adalah resistansi. Resistansi itu apa? Resistansi itu bergantung pada sifat bahan dan ukuran atau geometri dari luas dan panjang sampel batuan suatu sampel yang diukur. Sehingga resistivitas itu dilambangkan dengan simbol Rho, sedangkan resistansi dikenal dengan huruf R besar yang memiliki satuan ohm dan Rho memiliki satuan ohm per meter. Artinya Rho itu kan besar massa per volume. Nah, jadi besar resistansi dibagi dengan terhadap geometri panjang atau luas dari suatu sampel yang diukur. Nah, parameter resistivitas ini digunakan dapat dilihat
Dari kenapa parameter resistance ini digunakan dalam eksplorasi geofisika? Karena dia memiliki nilai range resistance yang sangat besar. Artinya, sementara konduktivitas memiliki nilai yang berbanding terbalik dengan resistivitas. Nah, suatu material memiliki nilai resistance masing-masing. Karena resistivitas itu adalah pembagian 1/4 konduktivitas. Artinya, material memiliki nilai konduktivitas, sementara resistivitas juga. Nah, kenapa resistivitas yang digunakan? Karena dia memiliki nilai yang sangat besar. Nah, ini akan mempermudah dalam eksplorasi geofisika nanti dalam atau di lapangan. Nah, nanti kita kenal sebagai resistivitas semu. Dan resistivitas ini dikenal sebagai resistivitas semu. Nah, ini merupakan gambaran kualitatif distribusi resistivitas bawah permukaan. Nah, fungsi resistivitas semu ini sebagai fungsi posisi atau mapping, sebagai fungsi elektroda sounding. Metode resistivitas ini mempunyai jenis pengukuran, yaitu yang pertama mapping. Mapping ini dipakai untuk mengetahui variasi resistivitas bawah permukaan sebagai fungsi datum point atau titik tengah dari konfigurasi pengukuran pada spasi dan konfigurasi yang sama. Hasil dari mapping ini yaitu posisi dan resistivitasnya. Sementara yang kedua yaitu vertical electrical sounding atau dikenal sebagai phase. Nilai resistivitasnya sebagai fungsi kedalaman artinya memiliki datum yang sama, tetapi spasi pengukuran yang berubah-ubah. Secara kualitatif, phase ini menggambarkan variasi resistivitas terhadap kedalaman. Nah, yang ketiga yaitu tomografi. Tomografi resistivitas 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Pengukuran ini berubah-ubah spasi dan datum point melalui titik tengah pengukuran yang bervariasi, yaitu variasi horizontal, spasi bervariasi sebagai fungsi dari variasi kedalaman. Nah, yang keempat yaitu anisotropi. Pengukurannya pada datum yang sama dan spasi yang sama, namun anisotropi ini memiliki sudut pengukuran yang berbeda dengan titik tengah pengukuran dan spasi sama serta sudut pengukuran bervariasi dengan resistivitasnya itu arah. Sementara untuk soal yang kedua, 3 masalah terhadap metode yang dapat diselesaikan melalui metode tremor, surface wave, dan metode resistivitas. Nah, ini terkait di daerah Sumatera Barat, yaitu Padang. Nah, ini memiliki dengan fenomena amplifikasi dan liquefaction. Nah, artinya bahwa dapat diselesaikan melalui mikrozonasi melalui data dari yang dilakukan melalui AVSR dan surface wave. Nah, jadi ini melakukan hasil penelitian dan pemetaan amplifikasi dan liquefaction. Dilakukan di wilayah pesisir Kota Padang. Pemetaan amplifikasi tanah dilakukan di 250 lokasi menggunakan metode mikrotremor HVSR. Sementara itu, evaluasi pencairan dilakukan di atau potensi likuifaksi dilakukan di 95 lokasi menggunakan metode berbasis uji penetrasi kerucut. Berdasarkan analisis, Kota Padang memiliki 5 zonasi kerentanan seismik. Artinya, wilayah pesisir termasuk Kecamatan Kota Tengah, Padang Utara, Padang Barat, dan Padang Selatan terletak pada kerentanan tinggi sampai tinggi terhadap amplifikasi tanah dan pencairan atau liquefaction-nya. Hasil ini sesuai dengan fenomena kerusakan bangunan akibat amplifikasi dan pencairan selama gempa 2009. Amplifikasi yang paling rendah atau daerah yang memiliki nilai amplifikasi yang paling rendah itu artinya memiliki potensi terjadi gempanya paling kecil. Sehingga diperoleh hasil bahwa jenis tanahnya yaitu bantuan aluvial dengan ketebalan 5 meter yang tersusun dari sandy gravel, sandy hard clay, and loam. Jadi di Kota Padang juga didapatkan bahwa amplifikasi yang paling rendah, daerah yang paling rendah itu berarti memiliki potensi terjadi gempa paling kecil. Nah, sementara di Kota Padang, di 5 daerah Kota Padang tadi memiliki amplifikasinya paling besar. Artinya bahwa sangat berpotensi untuk terjadinya gempa.
karena besar kerentanan tanahnya sangat tinggi. Semakin tinggi tingkat kerentanan tanahnya, maka semakin besar potensi daerah tersebut terkena bencana. Karena daerah tersebut memiliki amplifikasi yang cukup besar, maka bisa dilakukan beberapa mitigasi bencana. Maka dari itu, perlu dilakukanlah metode HPSR ini untuk melakukan atau antisipasi dari antisipasi dan mitigasi bencana gempa bumi melalui mikrozonasi daerah, 5 daerah tadi. Nah, sedangkan pemetaan aplikasinya itu dilakukan melalui 250 lokasi menggunakan metode mikrotremor. Selain menggunakan metode mikrotremor, itu dapat dilakukan menggunakan spektrum horizontal to vertical spectral ratio. Nah, untuk 20 segmen data. Spektra rata-rata diperoleh untuk menentukan spektrum spectral ratio per HFSR untuk setiap lokasi. Untuk penampilan puncak pada spektrum HFSR menunjukkan perbedaan yang berbeda dalam impedansi antara lapisan tanah dan batuan dasar dan digunakan untuk mengidentifikasi yang dominan perbedaan tanah. Akhirnya, puncak horizontal to vertical ratio spektral yang sesuai spektrum untuk lokasi bangunan yang rusak berat juga digunakan untuk mengembangkan kerentanan aplikasi zonasi. Kemudian untuk metode resistivitas, yaitu untuk dapat juga dilakukan sebagai mitigasi untuk tanah longsor di daerah kondisi tanah di padang panjang. Nah, ini sering mengalami longsor di tepi jalan lintas pada bukit tinggi. Dapat diketahui bahwa melalui metode resistivitas, karena parameter ini berkaitan dengan porositas fluida dan kandungan lempung atau clay, sehingga dapat dijelaskan jika nilai resistivitas tinggi, maka material yang diukur dapat mengantarkan arus yang lebih sulit daripada material yang resistivitasnya yang lebih kecil. Dengan begitu, material dengan nilai resistivitas yang lebih besar kemungkinan besar merupakan batuan yang kurang bisa mengantarkan arus yang baik untuk sebaran tahanan jenis permukaan. Tidak ada perbedaan data yang signifikan daripada data resistivitas di kedalaman. Hal ini dikarenakan dalam metode pengukuran nilai resistivitas lebih ke mapping. Bukti dilakukannya pengukuran dengan metode mapping bisa dilihat pada hasil pemodelan inversi yang mana plot diagram yang dihasilkan tidak membentuk segitiga tumpul di bawah, melainkan berupa diagram kotak berdasarkan informasi geologi. Di daerah pengukuran berupa tanah aluvial, tanah ini kaya akan material pasir, tanah lempung, dan kerikil-kerikil batuan. Apabila dicocokkan data hasil permodelan inversi dengan data literatur yang ada, maka material yang memiliki resistivitas sesuai dengan pengadaan pengukuran ini adalah material aluvium, clay, dan pasir. Sehingga ini juga membuktikan bahwa dugaan material bawah tanah berdasarkan data geofisika yang dikolaborasikan dengan data geologi lebih akurat apabila dugaan tersebut nantinya dibandingkan dengan data geokimia. Maka data yang didapatkan akan semakin kuat terhadap dugaan yang ada. Nah, dengan dapat disimpulkan bahwa metode mikrotremor dan metode surface wave yang berdasarkan horizontal itu dapat mengetahui atau dapat memetakan daerah mana saja yang memiliki nilai amplifikasi dan liquefaction yang tinggi. Artinya bahwa jika suatu tanah di Kota Padang tersebut memiliki amplifikasinya lebih besar, maka akan memiliki potensinya juga lebih besar untuk terjadinya gempa bumi. Sehingga jika zonasinya atau zonasinya itu memiliki nilai amplifikasinya lebih rendah, artinya potensi terjadinya gempa bumi itu juga lebih kecil. Sementara untuk longsor itu dapat dilakukan melalui metode resistivitas, melalui parameternya itu yaitu porositas dan fluida dan kandungan lempungnya. Artinya bahwa kondisi tanah di padang panjang di tepi jalan lintas padang bukit tinggi itu memiliki resistivitas arus yang lebih besar, resistivitas yang lebih kecil. Dengan begitu material dengan resistivitas yang lebih besar kemungkinan besar merupakan batuan yang kurang bisa mengantarkan arus dengan baik.
Artinya ketika dia mengantarkan arus kurang baik, memiliki fluida elektrolit dalam permukaan tanah itu memiliki elektrolit yang sangat sedikit. Sehingga apabila kemungkinan terjadinya longsor, apabila porositasnya itu semakin besar, maka kemungkinan untuk terjadinya longsor juga besar. Porositas berpori, jadi apabila pori-pori lubang-lubangnya itu jarak antara batuannya itu makin besar, sehingga jaraknya itu makin besar, sehingga kerapatannya itu lebih kecil, maka kemungkinan terjadinya longsor sangat besar. Nah, demikian penjelasan terkait dua soal tadi, kenapa kita harus mempelajari eksplorasi geofisika menggunakan metode mikrotremor, gelombang permukaan, dan resistivitas, dan 3 permasalahan terkait metode mikrotremor, gelombang permukaan, dan aktivitas yang dapat diselesaikan melalui 3 metode tersebut.